Nah, Telepon apa handphone? telepon. Telepon. Telepon yang biasa, telepon rumah. Telepon rumah. Telepon rumah udah mulai orang berkomunikasi udah menggunakan telepon. Jadi yang tadinya harus berlama-lama ini cuma butuh sebentar, butuh langsung lah, cepat langsung dapat kabar. Kabar baik. Oke, sampai di sini belum ada, sebenarnya sih udah ada yang namanya perilaku penyimpangan seksual. Ya. Udah ada perilaku penyimpangan seksual tuh dari zaman Caligula udah ditegaskan, dia bahkan bikin boneka-boneka painter. Nanti kita akan ada sesi sendiri lah tentang awal muasalnya perilaku penyimpangan seksual. Oke, tadi yang Walid garis berdasarkan apa? Psikososial, ya. Di ilmu psikologi, Isma, di ilmu psikologi itu ada 2 cabang yang gede. Psikologi nih ya. Jadi kalau orang belajar psikologi pasti belajar yang namanya psikoseksual. Lalu ada psikososial. Nah, psikoseksual ini Sigmund Freud, bapak moyangnya, ditulisin sama anaknya yang namanya Anna Freud. Ya, psikososial ini satu tokoh hebat yang menjabarkan tentang psikososial adalah Erikson. Nah, Walid ini senang sekali dengan teorinya Erikson. Bukan berarti saya meninggalkan yang namanya psikoseksualnya tadi. Tidak. Belajar psikologi pasti belajar psikososial. Pasti belajar seksual, pasti belajar juga psikososial. Cuman kita mau ngedalaminnya di mana nih? Kalau Walid sini senangnya. Karena saya lebih concern ke pengembangan diri. Self-development, pengembangan diri, self-development. Ya. Nah, sampai sini. Jadi kalau ditanya bapak moyangnya psikologi siapa? Sigmund Freud. Ya, teori yang terkenal yang oleh Sigmund Freud punya adalah psikoseksual. Lalu dikembangkan sama anaknya yang namanya Anna Freud oleh Erikson juga lewat teori psikososial. Boleh belajar yang mana aja bagus. Tergantung passionnya kita. Cuman Walid lebih ke psikososial. So, tadi perilaku penyimpangan seksual tadi udah ada, makanya dijabarkan sama Sigmund Freud di awal. Oke, apa kaitannya sama psikososial? Ini dia. Ini kaitannya. Telepon masuk, telepon ada di dunia dan masif, masif digunakan sama penduduk di dunia. Ini ternyata melahirkan satu penyimpangan seksual. Ya. Dikenal dengan yang namanya SOP. Apa ini? Sex on the phone. Ya. Berkembang lagi masuk tahun 90-an sampai sekarang. Kalau orang yang masih penyimpangan seksual masih dengan telepon genggam terutama, ini dikenali dengan SBP. Apa ini? Sex by phone. Sama aja sebenarnya itu cuma istilahnya doang, Ben. Nah, ini awal muasalnya orang melakukan penyimpangan seksual. Ini asal muasalnya. Berkembangnya teknologi telepon menumbuhkan satu penyimpangan seksual yang namanya SOP atau SBP. Yang dibikin oleh Erikson. Bukan. Masyarakat. Iya, masyarakat itu sendiri gitu. Bukan nih gara-gara Erikson yang bikin. Enggak ada teorinya dia yang bikin. Cuman perkembangan teknologi tadi disalahgunakan oleh beberapa orang di dunia ini lewat perilaku penyimpangan seksual yang namanya ini tadi. Tahu sex on the phone? Mau disimulasiin nggak? Oh, boleh. Breng pegang handphone. Di Walid ceritanya cewek. Breng cowok. Kring, telepon zaman dulu kan gitu bunyi. Kring, halo. Halo, assalamualaikum. Kamu Breng ya?
Betul. Aku Siska. Oh, Siska, kamu apa kabar? Oh, basa-basi udah kelar. Iya. Aduh, kamu bagus deh dari fotonya. Ah, kamu mah ngibul aja. Enggak gitu, dijabanin, Iya, diikutin, oke. diikutin. Namanya juga penyimpangan seksual. Oh iya. Aduh, aku ngebayangin deh kamu buka bajunya, Breng buka bajunya. Ya. Aduh, kepingin deh ngelus dada kamu, dilus. Ih, jangan. Dia cuma ngebayangin doang, tapi bagi pakai telepon. Oh, Coba kamu pegang itunya, kamu pegang. Oh gitu di telepon. Ini Walid ngomong direkam nih. Nanti akan saya share. Begitulah penyimpangan seksual. Mau dilanjut nggak, Breng? udah. Nggak usah ya, serem ya? Maaf. Serem banget ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Penyimpangan pertama kali dikenal dengan istilah SOP atau SBP. Oke, selesai. Ini asal muasalnya. Seturut berkembangnya teknologi dan berkembangnya psikososial masyarakat, ya, bertumbuhnya psikososial masyarakat, teknologi berkembang. Yang tadinya cuma bisa telepon, Ya. ini bisa pandangan Meningkat. gitu meningkat. Teknologi apa itu yang pertama? Internet, Breng. Internet. Tahun 90-an internet udah ada belum? Udah ada. Ada Yahoo. Yahoo tahun 90 sini lah, pokoknya Yahoo lah salah satunya. Ya. Yahoo membuat satu aplikasi yang namanya Yahoo Messenger. Ada yang ingat? Ada yang tahu nggak? ya. Hah? Oh, Messenger. Yahoo Messenger bisa chatting. Karena email bisa, tapi chatting juga bisa. Kesininya mau masuk tahun 2000, Y2K. Y2K gitu, Y2K. Years 2000, mau masuk tahun 2000. Yahoo Messenger ini ciptain aplikasi yang bisa chatting dan bisa face to face. Istilahnya gini, Breng. Face to face. F to F. Yes. F to F yuk. Artinya apa? Lo sama gue pakai cam. Berkembang lagi istilahnya, namanya C2C. Cam to cam. C2C yuk. Artinya apa? Lo sama gue pakai cam, lo sama gue pakai cam. Kalau face to face belum tentu, masih bisa telepon juga. Masih bisa telepon doang mereka. Ya. Tapi pakai Yahoo juga, tapi belum ada camnya. Tapi kalau C2C diajakin C2C yuk, artinya lo pakai cam, gue pakai cam. Supaya kita sama-sama bisa ngeliat. Paham nggak? Aman. Ya. Nah, di tahun ini nih, tahun 93-an sampai 97, berkembanglah Yahoo Messenger ini sampai 2000-an, Breng. 2000 lebih berapa? Walid nggak punya jurnalnya, ini jurnal teman. Catatan teman saya. Ya, yang namanya perilaku penyimpangan seksual bertumbuh dengan menggunakan Internet. C2C tadi atau internet. Cam to cam tadi. C2C. Cam to cam. Lahirlah istilah baru. Dan saya pakai istilah ini buat jurnal saya. Orang-orang yang berperilaku penyimpangan seksual dengan cam to cam ini dikenal dengan istilah eksibisionis. Orang-orang eksibisionis ini dia menikmati seksual itu dengan cam to cam gini. Chatting biasa, Udah merasa. kayak WhatsApp gitu, Iya. kayak FB Messenger. Ada gambarnya itu setengah dari itu. Ada. Kenapa ini langsung booming? Dan ini dilihat oleh sebuah pengembang media sosial. 2000-an udah ada belum FB? Udah. Belum ada. 2000-an, 2000. Belum ada, sayang. 2000 banget. Iya, 2000 banget belum ada. FB itu kalau nggak salah 2005 atau 2004 atau 2005 lah. Saya udah kenal di 2007 nih, zaman Walid masih di Bang Bukopin. Kata manajer Walid, lu jangan FB-an mulu. FB apa sih?
Walid belum bikin akun, saya bikin akun pertama 2010. Itu buat membuat akunnya di atas masuk akun Facebook nih. Ya. Kan ada masuk email, password, itu bawahnya daftar Facebook. Di situ Dulu kan. nggak gitu, dulu dia cuma aplikasi, Nggak nggak siap. gandeng sama Google, nggak gandeng sama Yahoo dulu dia. FB ya FB kayak aplikasi sekarang. Kalau aplikasi sekarang kan udah dia minta di backup sama Google tuh. Dulu nggak gitu, dia kayak aplikasi sendiri aja. Brand juga nggak pakai Gmail bisa masukin gitu, tapi Ya, iya. pokoknya dia nggak minta digandeng aja Iya, zaman iya. dulu, nih ya. Di tahun 2000 penyedia media sosial itu banyak, Breng. Karena dia ngelihat kaum eksibisionis ini, pangsa pasar di Indonesia sih jarang, eksibisionis jarang, korbannya banyak. Tapi pemainnya jarang, korbannya banyak di Indonesia. Ya, ini waktu ngajar reskrim saya bongkar ini buat teman-teman di reskrim dulu. Nih ya, tahun 2000-an, saya nggak tahu kalau nggak 2001 atau 2002, ini ada satu media sosial yang kayak FB sekarang, namanya MySpace. Ada yang tahu? MySpace. Lupa lo, Dik? Lupa apa ngantuk lo? Nggak tahu. 2004-an. 2004 sampai dia dihajar sama FB, ya, sampai dia dikampleng sama FB, nongol lagi namanya Friendster. Nggak pernah tahu. Ya emang susah lah anak sekarang tahu. Namanya Friendster, ini biar tahu doang, Ya, ya. biar kalian tahu doang. Arahnya dari mana ini? Perilaku Awalnya penggunaan tadi, dari iya. Friendster, lalu 2007-an lah booming yang namanya Facebook. Nah, Facebook ini dibuat, ini platformnya Friendster udah jelas kan karena ada friend. Iya. Platformnya atau dasar dibuatnya untuk apa nih? Pertemanan. MySpace, pengakuan diri, narsis. Ini nih, dimulai narsis. Ya kan, gue pergi di Monas, belakangnya foto, cekrek, posting. Naik kapal pesiar, padahal naik di pinggir doang, naik di dermaga. Foto, cekrek, gitu. Buat narsis kalau MySpace. MySpace tuh artinya orang raya, ini lo gue, gitu loh. Platformnya jelas ya, kalau MySpace buat apa? Buat narsis. Kalau Friendster buat apa? Buat pertemanan. Nah, dilihat nih, buat narsis juga, sama buat pertemanan juga. Facebook ngelihat sebuah peluang. Nongol lah Facebook dengan platform, dasarnya apa pertama kali Facebook dibuat? No, networking. Buat jaringan kerja. Asal muasalnya Facebook ini dibuat buat networking, bukan buat narsis, bukan buat pertemanan. Tapi karena networking butuh orang, mau nggak mau ada buat pertemanan juga. Oke? Paham. Biar timelinenya atau akunnya dilihat orang, harus dibakar istilah Walid tadi. Iya. Dengan konten-konten. Apa isi konten tadi? Ya narsisme. MySpace. Tadi yang tadi. Mau nggak mau dibungkus nih. Tapi platform dasarnya tetap networking. Dari mana Walid bisa bilang bahwa Facebook itu buat networking? Cuman Facebook yang memberikan izin kepada kita buat bikin yang namanya fan page. Fanpage. Yang sering Walid bikin, sini duduk samping aku, fanpage gitu. Nah, jadi dari pertemanan ini ya dimasukin ke sini yang benar-benar orang yang memerlukan kerjasama dengan kita. Di sini boleh abal-abal, Breng, Iya. boleh siapa aja ya, mau gay, mau PSK, Tetap aja. mau penipu, mau apa, masukin aja. But di fanpage we have to
Kita mesti bener-bener seleksi. Kenapa? Ini buat networking. Paham nggak sampai sini? Paham. Untuk ada istilahnya apa ya? Pasarnya Buat pasar. Buat pasar dan sifatnya FB ads tau nggak ads, advertise, iklan. Ini bukan buat kita posting, ini posting di gambar atau film. Orang lihat terus beli, nggak gitu. Nggak gitu. Ads berbeda. FBS ini buat ngejaring orang dulu ada di fanpage-nya kita. Kalau buat networking ya, dia cuma buat ngejaring orang, bukan kalau ada yang beli mah itu bonus. Sama kayak kita berbuat baik, Bre. Iya. Gitu loh, Pak. Sama kayak kita berbuat sama orang. Ya kalau orang tuh balas baik sama kita, itu bonus. Paham nggak ya, Iya. Jadi fanpage inilah yang seharusnya dibuat oleh kita semua nih. Buat Daiswa sama Brand. Harus dibuat. Buat apa? Buat networking. Kenapa kalau kita perlu networking? Kalau kita nggak punya networking, berarti Bisa dilihat orang. not working yang udah pasti. Kalau kita nggak punya net, jadinya not. Kalau kita nggak punya networking, berarti nggak ada kerja. Ini jaringan kerja, Bang. Ini nggak kerja. Not net. Kalau kita nggak punya jaringan kerja, kita nggak kerja. Paham nggak nih saya maksud? Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak?